Shalom, welcome to NGC Online Service. Selamat datang buat kalian semua di ibadah online New Generation Community. Hari ini adalah hari yang indah untuk kita bersekutu bersama ibadah online hari ini. Walaupun kita terpisah jauh, tapi saya yakin gak bakal mengurangi sukacita kita. Saya juga menyambut teman-teman sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang terus mengalir dalam hidup kalian. So, jangan berlama-lama lagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di ibadah online pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom NGC. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Amin. Kita tinggikan namanya karena Tuhan kita hebat, amin. Amin. Haleluya. Kau yang
Engkau Yesus yang ajaib, Tuhan yang ditinggikan atas semua bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Jesus. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Sama-sama muliakan Tuhan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Dia rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Katakan puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Engkau bangkit Tuhan. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir
Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Sekali lagi katakan puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Yes Lord. Ya, Engkau yang kami puji Tuhan, Engkau yang kami puja Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan, di dalam-Mu ada kebebasan Tuhan. Haleluya, Jesus. Jesus. Engkau baik, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Mari sejenak nikmati hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Oh Jesus, haleluya, Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
Deo Gloria, segala pujian hanya bagi Allah kita yang hidup, yang kita muliakan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Mari kita support mereka dengan cara mengucapkan thanks guys di kolom komentar. Oke, sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan tunggu lama-lama lagi, kepada hambanya dipersilahkan. Shalom New Generation Community. Kembali lagi, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan urapi hati dan pikiran kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami semua boleh belajar dan bertumbuh dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita rasakan setiap harinya karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun dan membimbing kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema yang sangat menarik. Ini juga cukup fundamental sebenarnya dalam kehidupan orang percaya, yaitu unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Simpelnya, kasih yang tanpa syarat itu adalah kasih yang ditunjukkan bukan karena bukan karena sesuatu, bukan karena kondisi tertentu atau menguntungkan, atau tidak bagi si pemberi kasih. Ya. Artinya kasih itu dilakukan bukan karena sesuatu dari orang lain yang dia terima. Sedangkan sebaliknya, conditional love itu berarti kita bicara tentang kasih karena. Kalau tadi tanpa karena, kalau ini karena. Itu conditional love. Nah, dalam hidup kita tuh sering banget ya, ada jargon-jargonnya seperti ini nih. Ini jargon-jargon dari conditional love. Misalnya pasti kalian semua pernah mendengar teman atau siapa berkata seperti ini, jangan berteman sama dia. Gue nggak mau berteman sama dia. Dia tuh datang kalau ada maunya aja. Nah, itu contoh. Yang pertama, jadi kita mau berteman sama seseorang kalau dia menguntungkan. Bagi saya, yang pertama, itu bukti cinta karena. Nah, jargon yang kedua, yang sering pasti kita dengar, gue ini orangnya baik, emang gue ini baik, tapi kan gue juga punya batas kesabaran. Lagi-lagi kita melihat ada kondisi kesabaran, ada kondisi kasih, ada batasnya, sehingga dikatakan itu sebagai conditional love. Yang terakhir yang bisa kita dengar sehari-hari, yang sering kita dengar sehari-hari ini, kalau lu baik, gue bakal lebih baik sama lu. Tapi kalau lu jahat, gue bakal lebih jahat daripada lu. Artinya itu adalah bukti dari conditional love. Tapi kita saat ini mau belajar, teman-teman, satu kasih di mana kasih itu tidak ada sebenarnya dalam hidup manusia, yaitu kasih Tuhan, unconditional love. Saya mau bilang tidak ada kasih di dalam kehidupan manusia itu yang unconditional, nggak bisa. Kita selalu mengasihi itu karena sesuatu. Dan mari kita hari ini akan belajar bagaimana Tuhan mencintai, mengasihi kita tanpa syarat. Kita baca dari Roma pasal 5. Ayat 6, 7, dan 8. Saya akan bacakan buat kalian semua. Roma pasal 5, ayat 6, 7, dan 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Dia mati bagi kita, Dia mengasihi kita pada waktu kapan? Kita masih berdosa. Maaf kata ini teman-teman, maaf kata ini. Ini seperti ketika kita ya, mungkin ada rekan-rekan kita mungkin ya, mungkin di luar sana yang dalam bahasa kasarnya masih ada yang masih dalam pelacuran, masih dalam pembunuhan, penjahat, pencurian. Tuhan sudah mati untuk dia. Kita dulu masih berdosa, kita dulu masih dalam perzinahan, kita rusak hidup kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Unconditional love. Artinya teman-teman, Tuhan tuh mengasihi kita bukan karena Dia tahu saya ini orang baik, bukan karena saya ini orang baik, saya sudah melakukan kebaikan, dan juga bukan karena Tuhan tahu bahwa nanti di masa depan saya akan jadi orang baik, saya akan berbuat baik. Itu bukan unconditional. Dan Tuhan tidak mengasihi kita karena semuanya itu. Bahkan sebelum semuanya itu ada, dan bahkan terlebih lagi ketika kita masih berdosa, kita masih jahat, tapi Tuhan sudah ngasihi kita. Tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Dia sudah menebus kita waktu kita masih jahat. Jadi ingat, yang namanya unconditional love itu adalah bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita ini berbuat sesuatu hari ini, atau bukan karena nanti kita akan berbuat baik juga. Jadi Tuhan memberikan keselamatan kepada kita bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin pelayanan, atau nanti di masa depan Tuhan tahu kita akan buat baik, kita akan pelayanan, kita akan terima Dia, kita akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Dia menyelamatkan kita sehingga kita mampu menerima Dia. Kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Kita hari ini bisa melayani dengan tulus. Kita hari ini bisa berbuat baik kepada banyak orang, bukan karena kita, tapi karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah melayakkan kita, maka kita bisa berbuat semuanya itu. Itu yang disebut dengan unconditional. Bukan karena saya berbuat kebaikan, maka Tuhan mengasihi saya. Bukan saya ini orangnya baik, maka Tuhan mengasihi saya. Itu konsep yang namanya unconditional love. Nah, kalau teman-teman baca di pembacaan kita juga, teman-teman perhatikan di ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Ini agak sedikit aneh gitu ya. Kalau kita baca, tidak mudah bagi seorang mati untuk orang benar, tapi untuk orang baik ada yang berani mati. Mungkin kita akan menemukan bahasanya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu digunakan kata kaios. Itu istilah untuk orang benar, righteous man. Kemudian ada kata agathos untuk a good man. Lucunya, pada zaman itu dikatakan konteksnya ya. Pada zaman itu dikatakan orang lebih berani mati untuk orang yang good man ketimbang dengan righteous man. Harusnya kalau secara logika kita milih orang benar ketimbang orang baik, karena orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik, itu ya logikanya. Tapi ternyata ini bicara tentang relasi. Agathos tuh bukan cuma sekedar good man, tapi ada relasi. Makanya di dalam Alkitab New Living Translation itu katanya seperti ini. Terjemahannya seperti ini. Ini baik sekali untuk kita baca bersama-sama teman-teman. Alkitab terjemahan New Living Translation ayat 7. Now most people would not be willing to die for an upright person. Though someone might perhaps be willing to die for a person who's especially good. Especially good. Orang berani mati untuk siapa? Orang yang spesial.
Nah, mungkin ini lebih jelas karena biasanya kita secara manusia, karena kita kan conditional love ya. Karena kita akan lebih mudah berkorban untuk orang yang kita sayangi, pacar kita, keluarga kita ya, istri kita mungkin atau suami kita lebih mudah mengasihi mereka atau berkorban demi mereka, bahkan nyawa kita. Karena apa? Karena ada relasi yang dekat. Tapi tahu nggak? Hari ini firman Tuhan bilang, bahkan ketika kita masih berdosa, kita sudah dianggap Tuhan apa? Spesial. Gila nggak? Gila. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah anggap kita melebihi orang spesial. Itulah unconditional love. Oleh sebab itu kita dilayakkan, bukan kita melayakkan diri. Bukan karena doa kita yang luar biasa, bukan karena ketaatan kita yang luar biasa, tetapi karena kasih Tuhan yang melayakkan kita. Sehingga kita layak di hadapannya. Itu artinya teman-teman, kita ini mendapatkan kasih daripada Tuhan. Kita ditebus dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah Allah yang penuh dengan kasih. Unconditional love, unconditional God love. God loves mengajarkan keselamatan itu hanya karena anugerah. Kita belajar yang pertama. Dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Makanya di Kristen itu bukan agama perbuatan, tapi agama anugerah. Kita dilayakkan Tuhan karena apa? Anugerah. Sesuatu yang Tuhan beri secara gratis. Cuma. Itu sebabnya perbuatan baik kita nggak ada harganya. Bahkan Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan kebaikan kita itu sama seperti kain kotor. Kain kotor dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu artinya apa? Artinya pembalut wanita. Pada waktu itu, wanita yang kena mens tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Artinya najis. Bahkan semua perbuatan baik kita dianggap najis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, karena anugerah saja kita ini dilayakkan. Kita bersyukur karena kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua yang kita pelajari, artinya Tuhan selalu memberikan kita pengampunan, saudara. Tuhan selalu mencintai kita, bahkan ketika kita jatuh lagi. Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Oleh sebab itu dia disebut dengan prodigal love. Kasihnya tuh boros. Ada anak bungsu yang sudah menganggap orang tuanya mati, tapi kemudian disambut lagi. Karena apa? Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Tapi kan kalau kita begitu, artinya kita bebas buat dosa. No. Jangan anggap anugerah itu membiarkan kita selalu berbuat dosa. Justru itu sebagai tanda. Anak yang tahu kasih bapaknya, setelah dia sadar, tidak mungkin dia mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dia terus mengulangi dan memanfaatkan anugerah kebaikan itu, ya, kita memanfaatkan anugerah Tuhan untuk terus berbuat dosa, artinya memang kita sebenarnya belum menerima anugerah itu. Simple. Karena kalau kita sadar, saudara, rekan-rekan, kita ini selalu berbuat dosa setiap hari. Bahkan ketika mata kita memandang pun kita udah buat dosa. Tapi Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Itu sebabnya saya rindu, teman-teman, New Generation Community menjadi tempat pemulihan bagi banyak orang, bagi anak-anak muda yang hal ini terhilang karena apa? Karena malu dengan dosa-dosanya. Mari datang dengan Tuhan. Tuhan akan menerima engkau kembali. Tuhan akan memurnikan engkau. Tuhan akan mengampuni engkau. Dan Tuhan akan selalu mencurahkan anugerahnya supaya kita berubah, bukan supaya kita berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman semua, mari kita jadi berkat. Karena apa? Karena kita, sekalipun kita tidak bisa mengasihi tanpa syarat, kita bisa mengasihi dengan syarat karena kita sudah diampuni. Kita akan memberikan pengampunan karena apa? Kita kan kondisional. Kita mengampuni karena apa? Kita sudah diampuni. Kita
semua anak-anak Tuhan sudah hidup baru saat ini, berubah lagi. Berubah cara mengasihinya. Dulu karena keuntungan, karena dia baik sama saya maka saya mengasihi dia. Sekarang tidak. Saya mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Itu ciri kasih daripada orang yang sudah lahir baru. Jadi meskipun kita manusia tidak mungkin unconditional, tapi kita bisa belajar daripada kasih Tuhan sehingga kita mengasihi orang lain, kita mengampuni orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita. Mari rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua bisa menjadi berkat. Mari beritakan pengampunan Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia untuk memberitakan pengampunan. Karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia datang untuk orang yang berkeluh kesah, bukan datang untuk orang benar. Makanya saya bilang sama seperti susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga ya. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum ketimbang orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saya bilang orang Kristen yang tidak sadar akan dosanya, yang tidak sadar bahwa semuanya karena anugerah, itu lebih susah saya bilang masuk surga. Saya nih ketimbang mereka yang berdosa. Tapi ketika mereka dengar berita Tuhan, mereka sadar. Makanya Tuhan berkata, akhir zaman nanti jangan-jangan pelacur, pembunuh itu lebih dahulu masuk surga ketimbang kita. Karena apa? Karena ternyata kita selama ini hanya menjadi orang yang beragama, bukan menjadi murid Kristus. Karena kita tidak sadar akan cinta kasih Tuhan. Mari semuanya, biarlah kita semua boleh menjadi murid-murid Kristus yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu sadar akan dosa kita, yang selalu sadar akan kasih Tuhan dalam hidup kita yang begitu besar, sehingga jangan ragu kalau kita jatuh lagi. Apakah Tuhan mengampuni saya atau tidak? Jangan ragu. Pasti selalu ada pengampunan bagi kita, asalkan kita kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita setiap saat untuk kita kembali lagi padanya. Sebab itu saya katakan, bertobat itu sekali, terima Tuhan Yesus itu sekali, tapi bertobatnya setiap hari. Setiap hari kita menyadari kesalahan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kebenaran yang luar biasa, mengajarkan kita betapa besarnya kasih Tuhan dan tidak bernilainya perbuatan baik kita. Biarlah kita menjadi orang yang sadar, benar-benar sadar akan kasih Tuhan yang tanpa batas itu, yang tanpa syarat itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, dan kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tanpa batas, tanpa syarat bagi kami, sehingga kami akan sadar dan terus sadar Tuhan bahwa kebaikan-Mu menuntun kami kepada kebaikan yang lebih mulia. Dan kami semua boleh sadar bahwa ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami harus berbalik lagi karena Engkau terus mencintai kami Tuhan, dan tidak pernah berhenti mencintai kami. Berkati juga anak-anak-Mu di luar sana Tuhan yang masih di dalam keterikatan dalam dosa Tuhan. Engkau berkati mereka semua, Engkau tarik kembali, Engkau pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, untuk merangkul mereka semua, membawa mereka semua kepada kasih-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati NGC ini sebagai wadah komunitas di dunia ini Tuhan. Kau berkati Pak Yohanes sebagai gembala, sebagai ketua di dalamnya, dan Kau juga berkati setiap pengurus-pengurus leader-leader yang ada supaya tetap bekerja bersama dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan khususnya kota Bandung ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan terus ada dalam naungan perlindungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah saudara sekalian, rekan-rekan NGC, terimalah berkat Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus dan Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kalian semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Saya berdoa untuk kalian semua tetap semangat menjalani hidup, tetap percaya Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus menebus